untung aja aku tuh diajarin sama papa buat keinget waktu di Barcelona, keinget. Aku bad mood banget sekarang, tau nggak kenapa? Assalamualaikum Semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Sekarang aku ada di stasiun. Sekarang itu aku mau berangkat ke Jakarta buat nonton konser. Ikutin aja keseruannya, aku nggak tahu nanti itu kayak gimana, dan mungkin nanti aku akan belajar naik transportasi umum biar lebih murah. Nah, ini keretanya udah sampai. Maaf banget kalau misalnya aku pakai masker, pakai topi kayak gini, soalnya muka aku udah nggak karu-karuan. Ini aku mau masuk ke stasiun, ke keretanya. Ini suaranya itu aku dubbing, aku voiceover saat editing, karena aku nggak tahu kenapa mikrofonnya di sini tuh mulai nggak berfungsi. Kalian perhatikan bahwa di sini videonya itu nggak ada suaranya. Dan aku lupa ini tuh aku lagi cerita apa. Jadi ya udahlah ya. Aku bad mood banget sekarang. Tahu nggak kenapa? Karena tadi kan aku pakai ini, pakai mikrofon. Ternyata suaranya nggak kerekord. Aku dari tadi ngomong cerita panjang lebar. Capek banget, astaga. Terus ini aku lepas. Nggak tahu udah. Karena ini aku bising terus nggak dengar atau emang ini. Nggak tahu lah, nanti aku dubbing aja lah ya. Flashback. Ini tuh aku naik kereta api ekonomi premium yang dimana duduknya itu udah kayak eksekutif tuh, tapi bedanya ini nggak ada mejanya. Kalau eksekutif kan ada mejanya, kalau ini enggak. Alhamdulillah akhirnya aku udah sampai di stasiun Bekasi, dan itu artinya sebentar lagi itu aku akan sampai di stasiun Jatinegara, dan nanti aku akan turun di situ. Kenapa? Karena aku nanti mau naik transportasi umum yang namanya KRL. Di Jatinegara kan udah ada tuh KRL yang menghubungkan di beberapa daerah. Nah, nanti aku mau naik itu lain Cikarang. Kenapa? Karena kan ya seperti yang kalian ketahui, aku nanti perkiraan bulan September itu bakal ke Jakarta. Jadi, mau nggak mau, sekarang aku harus mempelajari gimana caranya naik transportasi umum di Jakarta. Karena ya nggak mungkin juga aku bawa motor ke Jakarta. Sebenarnya mungkin pakai kargo, tapi kan Jakarta ya tahu sendiri, Jakarta itu ramai banget. Jadi menurut aku lebih baik naik transportasi umum. Makanya sekarang aku mau belajar pakai transportasi umum di Jakarta. Begitu, semoga aja nanti lancar-lancar aja, nggak nyasar ya. Nah, akhirnya udah sampai di stasiun Jatinegara. Sekarang mau menuju ke pintu komuter lain atau KRL yang ada di sini. Di sini tuh aku sempat bingung, tapi untung aja ada satpam yang bisa ditanyai. Akhirnya aku bertanya, karena kalau nggak bertanya akan sesat di jalan ya. Terus akhirnya ya udah, sekarang ini aku menuju ke pintunya untuk scan e-money. Di sini, oke, ini masuk. Ini tuh aku nggak tahu kenapa nggak bisa. Aku pikir apakah saldoku berkurang atau kurang atau gimana. Ternyata emang ininya agak error ya, mungkin jadi harus pas gitu. Terus ya udah deh, dan di sini untung aja aku tuh punya e-money, karena emang di Binus itu juga parkirnya itu pakai e-money, tinggal tap aja gitu, jadi bisa digunain
di transportasi umum juga gitu. Sebenarnya di sini tuh aku lagi ngobrol sama orang asing yang dimana beliau ternyata juga mau nonton konser JKT. Jadi di sini ngobrol-ngobrol seputar konser nanti, seputar JKT, tapi karena nggak ke-record, jadi ya udah kita skip aja. Yang jelas intinya adalah di sini aku ketemu teman baru yang sama-sama suka JKT. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, keretanya datang juga ini. Dan orang asing yang aku maksud tuh ya di depanku inilah orang asingnya yang jadi teman JKT. Dan ngomong-ngomong ini tuh lumayan rame ya keretanya. Yang antri juga ini rame banget. Oke, kita masuk dan ini adalah penampakan dalam dari KRL Jakarta, Line Cikarang ya. Ini aduh, penuh sekali. Ini cukup bagus. Dilihat-lihat juga nyaman juga sebenarnya, cuman karena ini rame jadinya kelihatan sesak gitu ya. Nah, akhirnya di sini aku mau keluar, mau sampai di stasiun Sudirman. Ini persiapan keluar. Bentar, ini cukup ramai sebenarnya. Ini aku malu banget ngangkat kamera. Tapi sebenarnya itu kalau mau ngevlog juga nggak akan ada orang yang peduli gitu, paling cuma diliatin terus ya udah gitu. Tapi ya karena aku malu jadinya ya udahlah ya. Terus ini oke, udah berhenti, terus akhirnya oke turun. Yeay, sampai di stasiun Sudirman. Ini aku menuju ke MRT. Nah, ini petunjuknya MRT itu di sana. Jadi ini terus aku jalan ke sana. Di sini tap layar lagi, tap e-money lagi. Aduh. Pokoknya ini keluar masuk tetap scan e-money. Tapi kalau keluar kayaknya nggak ada saldo yang kekuras gitu. Ini aku lagi nunggu teman baru aku itu tadi karena katanya mau bareng ke Senayannya. Tadi itu kenapa beliau ini tahu JKT karena ada e-money ini. Ini tuh e-money Insanity, fanbase-nya Shani gitu. Jadi khusus JKT gitu. Makanya beliau ini tahu. Terus oke, ini kita menuju ke MRT dan itu dia MRT-nya, MRT Dukuh Atas. Itu deket banget ya, deket banget dari stasiun Sudirman. Terus ini turun masuk ke bawah tanah. Kalau kayak gini tuh aku jadi ingat Barcelona, jujur kayak flashback gitu, aku mengingat-ingat Barcelona. Terus ini untung aja papa aku tuh pernah ngajari aku untuk baca kayak gini, jadinya itu aku tahu gitu, meskipun agak beda tapi paling enggak tahu caranya membaca kayak gini gitu, membaca maps kayak gini, jadi aku cukup mengerti gitu. Dan ini nanti aku bakal berhenti di Istora Mandiri ini, jadi kita ke sini bukan ke sebelahnya, jangan sampai salah. Terus sini itu ternyata MRT itu lebih modern daripada KRL-nya. Kalian pasti menyadari ini. Oke, ini aku mau masuk ke dalam KRL-nya. Mari kita lihat gimana dalamnya. KRL ngantian MRT ya, astagfirullah. Oke, di sini aku cukup kagum karena di sini tuh bersih. Terus modern juga, nggak kalah juga sama Barcelona, jujur. Kalian lihat ini? Ya, beginilah dalamnya MRT. Terus atasnya itu untuk petunjuk apanya namanya? Petunjuk sampainya itu denahnya ini itu lebih modern daripada KRL. Kalau KRL seingat aku tadi itu cuman kertas plat gitu, tapi di sini udah LCD. Udah layar gitu, itu sih.
Oke, ini karena udah sampai di Istora Mandiri, jadinya aku turun di sini. Tapi teman aku tadi akan turun di stasiun selanjutnya, bukan di sini, karena beliau mau ke FX Sudirman, sedangkan aku ke penginapan. Lumayan agak jauh, meskipun nggak jauh banget, tapi beda gitu. Ini beliau lagi pamitan, lagi ngobrol, tapi nggak kerekord, ya udah. Jadi ya udah. Oke, ini aku turun. Bye bye, dadah. See you katanya. Kok nggak turun-turun? Oke, ini turun. Aduh, aduh ya pokoknya gitu. Ini aku turun. Terus ini aku menuju tangga atas, naik untuk keluar. Di sini aku nggak tahu ada lift atau enggak. Tadi aku nggak sempat lihat dan cari ini keluarnya. Dan aku tuh bingung, jujur di sini tuh aku bingung entah mau keluar dari sisi yang sana atau sisi yang sini. Jadi kalau misalnya aku salah lewat, ya aku akan muter lebih jauh lagi untuk ke penginapan. Tapi ya namanya juga pengalaman pertama ya, jadi aku nggak tahu gitu. Oh, ini ada lift di sini, jadi naik lift. Terus dan benar saja, ternyata saya salah jalan. Seharusnya itu di sana, bukan di sini. Dan kalau di sini aku harus naik itu ke jembatan itu, nyebrang, terus ke sana balik lagi ke sini. Benar-benar ada, tapi nggak apa-apa, pengalaman pertama. Terus ini aku jalan lagi, lebih capek. Ini ngos-ngosan, jujur aku, suara aku waktu aslinya itu, tapi ya ini aku voice over, jadi kalian nggak denger. Jadi kalian cuma dengar suara aku ini. Dan kalian harus lihat ini, Jakarta benar-benar Masya Allah, astagfirullah, padatnya, Masya Allah. Aduh, aku benar-benar nggak bisa bayangin kalau misalnya aku naik motor, terus menuju kampus, kosku jauh pula dari kampus gitu ya. Aku benar-benar kayak, aduh, pasti capek banget nggak sih? Dan apa namanya? Aku tuh keinget sesuatu bahwa aku kan punya teman dari Jakarta juga, dan beliau itu teman aku ini bilangnya itu kalau misalnya jarak tempuhnya setengah jam atau 1 jam itu udah deket banget, padahal menurut aku yang tinggal di kampung jarak setengah jam itu udah jauh banget. Dan orang-orang yang tinggal di Jakarta menganggap kalau jarak tempuhnya 1 jam, setengah jam itu deket gitu. Jadi setelah melihat ini, aku tuh jadi mengerti kenapa orang-orang Jakarta itu menganggap jarak tempuh segitu itu ya deket, karena emang lama di jalan, padet banget, macet. Dan mungkin ini bukan yang macet banget ya, tapi ini tuh udah padet itu. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya sampai nggak bisa gerak gitu. Meskipun aku udah berkali-kali ke Jakarta itu tetap kayak, hah, gitu sih. Makanya aku tuh lebih milih untuk naik transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Karena menurut aku juga kendaraan umum, transportasi umum di Jakarta itu udah bagus banget, fasilitasnya tuh udah lumayan lengkap. Bahkan tadi juga udah dingin gitu, daripada panas-panasan kan. Panas-panasan karena macet, lebih baik naik kendaraan umum gitu. Terus ini jujur aku capek, apalagi aku pakai tas jinjing, tas belakang gini, pundak aku tuh mau copot rasanya. Terus ini awannya itu mulai gelap, jadi aku mungkin memutuskan untuk lanjut lagi. Ini lihatlah, awannya mendung. Jadi yaudah, kita lanjut ke penginapan. Ini tuh tinggal dikit lagi sebenarnya. Oke, ini kita lewat lift karena aku udah capek banget, jadi aku nggak mau naik tangga. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit gitu kan? Kalau ada fasilitas, kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Jadi ini kita naik lift, kita tunggu dulu liftnya. Ini sepi ya bun. Dan ya, mari kita masuk dan lihatlah Jakarta. Banyak gedung-gedung tinggi. Aku tuh kalau ke Jakarta ya tetap kayak merasa wow gitu. Mungkin karena aku dari kampung ya, jadi kalau lihat kota kayak gini tuh merasa wow aja gitu. Maklum ya, norak. Dan lihat di sana tuh juga ada halte bis kan ya itu di sana. Ini tuh jembatan halte bis juga kan ya.
Oh ya, ini lupa kepencet, lupa untuk dipencet. Kebiasaan banget sumpah, aku kalau lupa kayak gini tuh keinget ibu. Di sini aku juga bilang kayak gitu. Aduh, kebiasaan yang hakiki banget kalau kayak gitu. Oke, kita jalan keluar. Ini udah keluar dari jembatan, dari jembatan gitu. Ya pokoknya gitu. Ini aku cerita-cerita, aku jujur lupa cerita apa. Tapi yang jelas ini tuh lagi menuju ke penginapan. Terus ini masuk ke daerah GBK, komplek GBK kalau nggak salah. Iya kan di sini karena di situ tuh ada hutan kota GBK. Waktu itu aku pernah mau ke situ, tapi karena ramai banget jadi nggak jadi ke situ. Katanya sih kalau lagi sunset, kalau lagi sore itu sunsetnya bagus dan cocok banget buat quality time, family time. Ya pokoknya gitulah. Terus ini akhirnya aku jalan kaki. Sebenarnya dari sini tuh udah deket, tapi karena aku bawa tas jadinya capek. Terus di sini tuh sebenarnya aku banyak banget cerita, tapi karena aku lupa jadi ya udahlah, kita skip aja. Aku ada cerita juga di belakang. End of flashback. Ini aku capek banget, istirahat di sini dulu. Pokoknya tadi tuh aku cerita bahwa untuk MRT-nya aku nggak tahu tadi tuh videonya sampai mana yang record video itu. Yang jelas yang jelas tadi aku sempat review di sini bahwa transportasi umum di Jakarta itu udah bagus banget. Ada MRT, LRT, KRL, TJ, dan macam-macam lagi. Dan aku berharap aku berharap tuh di seluruh Indonesia bakal ada kayak gini, karena memang benar-benar mempermudah banget menurut aku. Terus juga tadi tuh MRT-nya bersih, udah modern gitu kan. Ya gitu sih. Terus KRL-nya tadi tuh rame banget sumpah. Benar-benar serame itu. Lebih rame KRL kayaknya daripada MRT-nya tadi tuh. Tapi ya masih bagusan MRT, karena setahu aku MRT itu masih baru nggak sih? Masih tahun-tahun ini. Sedangkan KRL tuh udah lumayan lama. Terus dan di Jakarta tuh entah kenapa setiap aku ke Jakarta bener-bener ngerasain yang speechless gitu, kayak ini Jakarta gitu, kayak bukan Indonesia gitu. Karena kan selama ini aku selalu di Blitar, selalu di kampung gitu kan, nggak pernah lihat gedung-gedung yang setinggi itu, seramai itu, sepadat itu. Bahkan transportasi umum pun juga jarang ada gitu, nggak semaju Jakarta. Namanya juga ibu kota ya, jadi aku juga kayak speechless aja gitu, terharu, terkejut, dan meskipun udah berkali-kali tapi tetap wah gitu, kayak keren aja gitu. Oke, ini sebenarnya tinggal dikit lagi, tinggal depan situ, cuman aku pengen berhenti aja karena tadi bener-bener bad mood banget. Gak kerikut berarti sejak di kereta kayaknya, tapi nggak tahu lah. Terus tadi tuh aku juga sempat cerita bahwa aku dengan adanya kayak gini kan, tadi naik MRT, terus tadi tuh aku sempat ngomong kalau untung aja aku tuh diajarin sama papa buat baca map di MRT itu. Jadi aku cukup keinget waktu di Barcelona, keinget mama, papa, Erik, Alex, semuanya. Dan tahun ini aku tuh nggak bisa ke Barcelona karena banyak kegiatan juga di sini, terus mempersiapkan pindahan juga kan. Jadi ya waktu aku libur 2 bulan ini, biasanya kan 1 bulan di Indonesia, 1 bulan lagi di Barcelona. Nah tahun ini 1 bulan di Indonesia, liburan di sini, terus 1 bulannya lagi untuk aku mempersiapkan nanti pindahan juga. Terus sekarang tuh aku juga lagi memenuhi jam konserv, kayak kalau dulu tuh KKN gitu loh, semacam KKN gitu, tapi ini kayak cuman community service biasa, pembinaan ke masyarakat biasa gitu.
Ya gitu, makanya tahun ini aku nggak bisa ke Barcelona, tapi semoga tahun depan bisa, doain ya. Terus apa lagi ya, tadi itu aku cerita apa aja sih? Banyak banget, bahkan di jalan pun aku juga cerita sebenarnya tadi tuh. Oke lah, sambil jalan aja karena sekarang tuh udah jam 4 btw, jadi oke lah. Ini mendung juga kan, jadi mari kita jalan. Dan ini aku minta maaf karena pakai masker. Lihatlah, aku udah 4 jam, udah 12 jam lebih, bahkan 16 jam aku di perjalanan gitu kan. Jadinya aku pakai masker karena aku juga cerita ini bahwa kali ini transportasinya itu aku menggunakan kereta, tapi nggak langsung Malang ke Jakarta, tapi Malang ke Purwokerto, transit dulu ke Purwokerto, terus Purwokerto ke Jakarta. Kenapa kayak gitu? Karena mau mencari transportasi yang murah biar mendapatkan harga tiket yang lebih murah gitu, meskipun agak lama dikit ya, 2 jaman lah ya, tapi lebih murah gitu. Terus kalau tiket kereta itu mahal banget tuh ya gitu, bisa buat PP naik kereta. Kalau tiket pesawat itu capek banget jujur, tapi nggak apa-apa, aku senang karena nanti bakal ikut konser. Ini tuh pertama kalinya aku nonton konser JKT, karena dari dulu tuh aku nggak pernah menang war tiket. Bahkan waktu itu waktu itu aku pernah ikut war Coldplay juga sama teman aku, tapi nggak menang juga. Jadi ini adalah pertama kalinya aku nonton konser di Jakarta. Dan kalian lihat sendiri, ini juga ramai di sini. Ini penginapanku tuh tinggal depan sini. Oke. Tadi kan aku bilang kalau ini tuh pertama kalinya aku nonton konser gitu. Jadi selama ini aku tuh nggak pernah hoki gitu. Tapi entah kenapa waktu terakhir kalinya aku di JKT, maksudnya mau graduation, itu aku tiba-tiba hoki banget gitu. Bahkan kemarin aku juga dapat undian, nanti bakal ada signing event yang dimana tanda tangan fotobook. Dan untung aja aku antisipasi bawa payung. Dan tiba-tiba sih dari tadi mendung juga. Ya, aku sampai kamar. Ini tuh 2 malam seharga 300.000. Udah kamar mandi dalam. Ini ada. Duh. Oh ini, aku pikir gak ada showernya. Ternyata di sini. Terus ada TV, ada AC. Sini jendela. Aku rasa itu juga jendela sih. Tadi nggak sempat videoin waktu sampai karena hujan. Sekarang udah mulai reda sih. Oke. Sekarang aku bersih-bersih dulu, istirahat. Saya mandi. Sebenarnya udah selesai dari tadi sih, tapi tadi aku istirahat sebentar, makanya sekarang baru take video lagi. Dan sekarang itu udah jam 9 malam. Oleh karenanya aku mau undur diri. Semoga nanti waktu aku ke Jakarta bisa dengan baik, nggak nyasar untuk menggunakan transportasi umum. Semoga nanti waktu aku pindah ya. Oke lah, videonya sampai di sini. Nanti aku akan bikin video lagi di part selanjutnya. Dan masih lah dari tadi. Oke mulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video, dan bye-bye. Stories, I'm a fool for your love.